Bismillahirrahmanirrahim. Berikut ini adalah pembahasan tentang nisab barang dagangan. Nah, tentang nisab pada harta-harta berupa barang dagangan, menurut pendapat ulama-ulama yang mengatakan bahwa itu ada nisabnya, ialah hanya khusus dikenakan pada barang-barang yang dijadikan dagangan saja. Menurut mereka, yang dijadikan nisab pada barang-barang tersebut adalah mata uang, karena mata uang inilah yang menjadi tolak ukur nilai barang-barang konsumsi dan harta-harta modal. Demikian juga barang-barang tersebut itu harus genap 1 tahun atau istilahnya haul, menurut ulama-ulama yang mewajibkan zakat pada barang dagangan. Nah, menurut Imam Malik, jika seseorang menjual barang dagangannya, maka dia wajib menzakatinya sesudah 1 tahun, sama seperti halnya yang berlaku pada hutang. Menurutnya, hal itu berlaku bagi pedagang yang membukukan waktu-waktu pembelian barangnya. Tetapi bagi pedagang yang tidak membukukan pembelian dan penjualannya, dan mereka itulah yang biasa disebut al-mudir, maka menurut Imam Malik, jika waktu telah berlalu 1 tahun sejak pertama kali ia mulai berdagang, maka ia harus menilai semua barang dagangan yang ada padanya, kemudian digabungkan dengan mata uang yang ada di tangannya, berikut piutang-piutang yang diharapkan bisa diterima jika ia tidak mempunyai piutang. Nah, ini adalah kebalikan pendapatnya tentang utang pedagang selain al-mudir. Jika hasil penggabungan tersebut mencapai 1 nisab, dia harus membayar zakatnya, terlepas pada tahun itu sudah ada barang yang diuangkan ataukah belum, baik barang-barang tersebut sudah mencapai 1 nisab atau tidak. Demikianlah pendapat yang dikutip oleh Ibnu al-Majishun dari Imam Malik. Ibnu al-Qasim juga mengutip pendapat dari Imam Malik. Jika pedagang tersebut tidak mempunyai uang tunai, sementara ia berdagang dengan barang dagangan, maka terhadap barang-barang dagangan tersebut tidak dikenakan sesuatu apapun. Jadi di antara para ulama yang tidak mensyaratkan adanya uang tunai, dan juga ada yang mensyaratkannya. Di antara para ulama yang mensyaratkannya, itu ada yang memperhitungkan nisab padanya, dan ada juga yang tidak memperhitungkannya. Kata Al-Muzani, zakat barang dagangan itu diambil dari jenis barang dagangan itu sendiri, bukan dari harganya. Tetapi kata Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Tshauri, Al-Auza'i, dan juga beberapa ulama yang lainnya, baik al-mudir maupun bukan al-mudir, itu status hukumnya sama. Seseorang yang membeli barang-barang untuk diperdagangkan, kemudian barang-barang tersebut mencapai 1 tahun, maka dia harus menilainya dan menzakatinya. Sementara menurut sebagian ulama, dia mengeluarkan zakat berdasarkan harga pembeliannya, bukan berdasarkan harga yang berlaku pada waktu itu. Nah, alasan mayoritas ulama yang tidak mewajibkan zakat pada al-mudir itu karena haul atau jatuh tempo waktu 1 tahun itu hanya disyaratkan pada barang itu sendiri, yaitu ainul mal, bukan pada jenisnya. Tetapi Imam Malik menganggap sama jenis barang dengan barang itu sendiri, supaya kewajiban zakat ini tidak lepas sama sekali dari al-mudir. Ketentuan seperti ini lebih mirip untuk disebut sebagai ketentuan tambahan daripada disebut sebagai ketentuan yang diambil dari ketentuan yang tetap di dalam syariat. Dan inilah yang oleh para ulama ahli fikih dikenal sebagai qiyas mursal, yakni suatu qiyas yang tidak disandarkan pada suatu sumber hukum yang telah ditegaskan di dalam syariat, tetapi disandarkan kepada suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syariat sebagai hasil buah daripada pemikiran. Imam Malik memegang qiyas maslahat ini, yaitu qiyas mursal, meskipun tidak disandarkan pada sumber-sumber hukum yang ditegaskan di dalam syariat. Wallahu a'lam bishawab.